for all great teachers. Selamat Hari Guru sekali lagi untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Berbahagialah kita, Tuhan pilih kita sebagai pendidik yang insya Allah karena keikhlasan kita akan berbuah amal kebaikan yang akan kita terima selama kita ikhlas. Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen tentang permasalahan UKIN. Sebelumnya saya ingin biar diskusi kita terarah. Jika nanti ada yang sudah ditanyakan teman, Bapak Ibu, mohon tidak ditanyakan lagi. Karena itu kita perlu menyimak dengan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Karena boleh jadi permasalahan yang Ibu tanyakan juga ditanyakan oleh teman yang lain. Nah, kecuali mungkin lupa atau yang baru bergabung juga ya. Kemudian nanti di akhir ini kita setelah share screen seputar permasalahan UKIN, nanti kita bertanya jawab dan nanti akan saya beritahukan kunci jawaban soal kepribadian dan nanti kita akan berdiskusi jika memang ada dari kunci jawaban itu yang mungkin kita berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi mohon izin saya akan share screen sebentar. Ibu Hasda, saya tidak diberi akses untuk share screen. Host disable participant. Oh ya, baik. Belum bisa Ibu Asda. Host disable participants katanya memang partisipan tidak diizinkan share screen. Tapi Pak Hendra coba mohon diizinkan. Insya Allah. Ya sudah. Makasih Bu Asda yang baik. Sudah diizinkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan masuk siapakah yang bergabung. Samsi ya Pak. Oh iya ya, monggo Ibu ya. Oke. Pak. Ya sama-sama Ibu. Oke. Bapak Ibu, apakah share screen sudah muncul di layar? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah nampak. Oke baik. Alhamdulillah Bapak. Kita akan berdiskusi sebentar Bapak Ibu seputar UKIN. Jadi nanti Bapak Ibu mudah-mudahan penjelasan saya membantu Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu kita memang harus rajin membaca pedoman dan petunjuk. Kadang saya senyum-senyum juga. Jadi katanya kita sedang memudayakan literasi. Jadi Bapak Ibu guru juga harus rajin membaca ya. Jadi ada pedoman, ada petunjuk, kecuali memang Bapak Ibu ragu. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Sebagai penguji UKIN nasional, inilah beberapa kasus yang saya temui di dalam menguji peserta UKIN. Mungkin Bapak Ibu, bagi yang ketemu saya pengujinya, ya insya Allah saya luluskan Bapak Ibu, jadi bisa saya maklumi. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu bukan saya, ini ada suara masuk ya, siapa ya? Tidak bisa terganggu ini. Bapak Ibu mohon kerjasamanya di mute sebentar. Ya, oke baik, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu bisa mungkin bukan saya penguji UKIN-nya, mungkin bisa saja Bapak Ibu mengalami kendala ya atau ketemu kasusnya, dan semoga saya berdoa tidak ketemu kasus seperti yang saya sebagai penguji UKIN-nya. Namun demikian saya berusaha membantu meluluskan. Bagi saya Bapak Ibu meluluskan UKIN ini amal jariah terbesar. Karena inilah saatnya saya yang bisa membantu Bapak Ibu guru. Sementara ketika Bapak Ibu mengikuti UP, saya hanya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Ibu dilancarkan UP dan lulus. Tapi kalau UKIN, inilah kesempatan emas saya membantu Bapak Ibu. Bagi siapa yang
kalau LPTK-nya di Universitas Yakuala, Bapak Ibu. Saya tidak, kalau ada terjadi mungkin penguji silang misalnya, Ibu Asda LPTK-nya di mana tuh? Saya di Universitas PGRI Adibuwana, Pak. Di Surabaya. mana tuh? Surabaya. Jadi sebenarnya kalau saya ada punya teman, Bu, saya bisa kontak ke sana. Halo, tolong dibantu nih diluluskan gitu. Misalnya gitu ya. Jadi sayang saya karena kalau di Universitas Negeri Padang ada Pak Afid Ardi, kalau di Universitas Gorontalo ada Pak Novrianti Napu, karena juga ada beberapa teman-teman dosen Bapak Ibu sekalian. Sekarang coba kita lihat Bapak Ibu, apa permasalahan UKIN? Pertama adalah perangkat pembelajaran tidak lengkap. Nah, Bapak Ibu, mohon diingat ketika nanti mengupload RPP, Bapak Ibu, ketika PBG itu ada satu modul namanya penyusunan perangkat pembelajaran, jika saya tidak keliru. Nah, di modul atau di kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran, itu Bapak Ibu sudah dibimbing oleh dosen bagaimana menyusun perangkat pembelajaran, ya, dimulai dari halaman pertama identitas RPP, ya, identitas RPP sampai lampiran, Lampiran itu nanti terdiri dari bahan ajar atau materi ajar, kemudian contoh soal, tabel kisi-kisi soal, kemudian instrumen penilaian. Nah, itu semuanya Bapak Ibu menjadi satu komponen yang kita sebut dengan perangkat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, dari kasus yang saya temukan, Ibu Asda, nanti kalau ada yang chat, saya belum sempat lihat, mungkin dilihat aja nanti Bu ya, bukan berarti saya tidak respon ya Bapak Ibu sekalian ya, saya sedang konsentrasi menjelaskan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastikan satu RPP yang Ibu Bapak upload itu memuat semua perangkat pembelajaran. Contoh kasus di sini biasanya kadang-kadang tidak ada kisi-kisi soal, tidak ada rubrik penilaian, atau tidak ada lampiran. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon dicek kembali lembar dokumen RPP-nya agar bisa lengkap ya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kasus adalah metode pembelajaran yang dipilih tidak sesuai dengan implementasi dalam pembelajaran. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika dosen penguji menonton video pembelajaran Bapak Ibu, saya S2 2 kali, yang pertama di Pasca, yang kedua di Melbourne, bidang metodologi pembelajaran dan pengajaran. Maka saya juga bidang pedagogi Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat video yang penguji nilai atau tonton itu, misalnya ketika kita cek dokumen RPP-nya dengan metode pembelajaran yang dia terapkan ketika dalam video tersebut, itu tidak sinkron Bapak Ibu sekalian, ya, sama sekali tidak sinkron ya dengan dalam pelaksanaannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian akan menjadi masalah juga dinilai. Artinya begini, tergantunglah penguji ya. Ada juga mungkin sangat strict gitu, bisa saja tidak diluluskan. Nah, apa ini nggak ada sinkronnya, ngapain pula? Saya Bapak Ibu sekali lagi masih bisa memaafkan. Sekali lagi kalau ada ungkapan tiada maaf bagimu, sama Pak Endra maaf ya, boleh dimaafkan gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu coba nanti ketika Bapak Ibu memilih metode pembelajaran, apalagi misalnya salah satu metode inovasi pembelajaran inovatif, apakah Ibu menerapkan PBL, PJBL, terserahlah apapun, nanti dipastikan lagi, apa yang dipastikan lagi adalah langkah-langkah pembelajaran yang disusun dalam dokumen RPP itu sejalan dengan penerapannya dalam video ketika penguji menonton. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika
dicek. Kadang-kadang begini, RPP yang disusun guru-guru itu pada RPP langkah pembelajarannya sudah benar, sudah oke, ya. Cuman pada waktu kita cek di video, dia sudah tidak sejalan lagi, sudah tidak sinkron lagi dia Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang mesti Bapak Ibu pastikan ya agar dia sinkron. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan dan pemilihan kata kerja, berarti ini berkaitan dengan KKO Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan KKO. Dalam pembelajaran saintifik dengan menggunakan 5M belum benar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu dikombinasikan antara salah satu metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang Bapak Ibu gunakan, yang biasa kita gunakan dalam RPP K13 itu, pastikan bahwa pemilihan kata kerjanya benar ya Bapak Ibu sekalian, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu jangan lupa ingat definisi indikator. Definisi indikator is a number of competency that can be measurable and observable. Saya ulang lagi sekali, indicator is a number of competency that can be measurable and observable, ya, dapat diukur dan dapat diamati Bapak Ibu sekalian. Itu mesti jadi perhatian kita bersama. Selanjutnya, Bapak Ibu, instrumen soal yang tidak valid. Nah, Bapak Ibu sekalian, hati-hati Bapak Ibu yang main comot-comot soal dari internet. Itu begitu kita cek ke internet, memang ketahuan langsung. Masalahnya begini, udahlah soal itu diambil dari internet, salah pula. Masalahnya ini salah. Jadi dia tidak cek-cek lagi, tidak baca, dipikir everything from internet is correct, ya. Padahal tidak. No, belum tentu. There is no guarantee, ya. Tidak ada jaminan. Ya, jadi kalau instrumen soalnya tidak valid, maka itu kebetulan Bapak Ibu saya mengajar mata kuliah asesmen pembelajaran, language assessment, maka dipastikan hasil tesnya juga tidak valid. Karena definisi dari validity adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Berarti bahasa singkatnya adalah ketepatan, tepat atau tidak. Apakah orang ingin mengetahui berapa tinggi badannya, diukur dengan alat berat badan. Ini berapa tinggi badannya? Oh, ternyata tinggi badannya 50 kg. Nah, kan tidak valid itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati bagi Bapak Ibu yang main comot-comot saja ambil soal karena mungkin malas buat atau bagaimana, wallahu a'lam. Jadi diambil sehingga soalnya tidak valid. Tidak valid bagi soal ini, kasus lain adalah materi yang diajarkan itu adalah tentang speaking atau misalnya writing, misalnya menulis tentang kartu ucapan, greeting card, ya, writing. Ternyata soalnya adalah speaking. Jadi dia tidak valid ya, antara apa yang diajarkan dengan yang diukur tidak matching, ya, tidak sesuai dia Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon betul-betul diperhatikan ya. Yang kelima, Bapak Ibu tidak menguasai materi pembelajaran. Nomor 5, kasus yang sering dijumpai. Saya pernah berpesan Bapak Ibu di Zoom kita, kalau saya tidak keliru waktu kita membahas soal pedagogi, sekali lagi banyak pertanyaan yang masuk. Pak, apakah video pembelajaran itu yang kita buat itu diambil dari 3 RPP, dipilih salah satu, atau dibuat RPP baru lagi? Jawabannya kembali ke LPTK masing-masing. Untuk Universitas Syakuala, sepengetahuan saya, boleh memilih salah satu dari RPP waktu kita PPL. Boleh dipilih.
Nah, pesan saya ketika itu, pilihlah materi, saya ulang sekali lagi, pilihlah materi yang paling Bapak Ibu kuasai. Sekali lagi, pilihlah materi yang paling Bapak Ibu kuasai. Mengerti betul Bapak Ibu. Karena itu penguasaan materi ini penting sekali. Karena ada suara anak-anak masuk. Mohon Bapak Ibu di-mute dulu sebentar. Siapa ini? Bapak Ibu di-mute dulu. Ya sudah tadi Pak itu. Ya, makasih Bu Sulfia, Pak Asda, Bu Asda. Oke, mohon maaf ya. Oke, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, mohon kuasai materi, ya, kuasai betul materinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bisa carilah materi yang mungkin mudah kita kuasai, dan bagi penguji nanti nampak betul kita kompeten gitu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian banyak juga masuk LKPD, Bapak Ibu, dia masuk dalam lampiran dan wajib dimasukkan dalam perangkat RPP. Saya ulang sekali lagi, banyak pertanyaan yang masuk. Apakah LKPD itu wajib? Jawabannya wajib. Wajib ada, dia masuk dalam nanti lampiran. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, instruksi di lembar kerja peserta didik itu dari hasil penilaian saya sebagai penguji UKIN itu tidak jelas. Banyak yang tidak jelas. Jadi nanti mungkin karena ini hari terakhir kita bersama ya, maksudnya Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi yang nanti yang berminat, saya sedekahkan ada contoh-contoh instruksi di LKPD jika Bapak Ibu mau. Ya, jika mau. Ya, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Mau Pak, mau. Mau Pak. Mau Pak. Mau banget. Sekali Pak. Ya, alhamdulillah, mantunun. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastikanlah instruksi di LKPD-nya itu jelas ya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, rubrik penilaian yang tidak jelas ya. Rubrik penilaian tidak jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi rubrik penilaian yang kita buat atau dia nanti pedoman penskoran ya, pedoman penskoran itu mesti jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita mengajar writing, Bapak Ibu coba lihat apa-apa saja komponen dalam writing yang mesti kita nilai. Contoh misalnya vocabulary, kemudian grammar, kemudian contents. Apalagi? Nah, ketika Bapak Ibu sudah tahu setiap materi yang Bapak Ibu ajarkan ini, kemudian rubrik penilaiannya harus sinkron dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Ya, sekali lagi rubrik penilaiannya harus jelas. Lanjut kita Bapak Ibu, penulisan isi tabel kisi-kisi soal yang masih keliru. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu banyak kejadian, misalnya begini. Dia itu pada halaman awal RPP-nya, identitas RPP setelah identitas sekolah, kemudian diikuti dengan indikator kompetensi dasar, kemudian IPK, indikator pencapaian kompetensi, ya. Kemudian di situ akan nampak materi apa yang diajarkan, misalnya KD berapa? 3.1 umpamanya. Ternyata begitu kita cek pada lampiran tabel kisi-kisi soal, itu sudah lain. Wallahu alam, kejadian saya punya bukti Bapak Ibu ada dokumen, itu pada tabel kisi-kisi soalnya, itu sudah misalnya sudah jadi KD 4.2. Entah bagaimana, patut mungkin dipertanyakan apakah
si guru ini main copy paste saja sehingga dia lupa mengganti atau bagaimana? Sekali lagi Bapak Ibu, bagi dosen yang mungkin bisa memahami dan memaafkan mungkin Ibu sekalian, itu mungkin tidak masalah. Tapi bagi mungkin dosen yang mungkin sulit untuk memahami bagaimana kesalahan itu, maka itu tiada maaf Bapak Ibu. Jadi tetap langsung dianggap nanti jadi tidak lulus ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, termasuk nanti juga penulisan kata kerja pada tabel kisi-kisi Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 9 Bapak Ibu, melaksanakan pembelajaran yang tidak tertulis dalam RPP. Nah ini hati-hati sekali Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan dan mohon dicatat Bapak Ibu, apa yang tertulis dalam RPP itulah yang Bapak Ibu lakukan dalam video pembelajaran. Atau dengan bahasa lain, apa yang tertulis dalam RPP ada di dalam video. Dan apa yang dikerjakan di dalam video Bapak Ibu itu ada terdokumentasikan, tertulis dalam RPP Bapak Ibu. Jadi sekali lagi perjalanan antara RPP dan video pembelajaran haruslah sejalan Bapak Ibu. Jangan tidak ada yang tertulis dalam RPP, tiba-tiba dia muncul ada di dalam video. Nah ini membingungkan penguji Bapak Ibu sekalian ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, dokumen yang diupload tidak bisa ditelusuri. Sekali lagi Bapak Ibu, mulai dari sekarang mohon merapikan foldernya dengan membuat di tiap-tiap folder itu nama file masing-masing sesuai dengan komponennya Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu mengupload, coba dicek sekali lagi, dipastikan bahwa ketika dokumen itu diklik, ditelusuri, dokumen itu ada. Karena banyak juga kejadian seperti yang saya alami, ketika kita mencek dokumen itu, maka tidak ada dokumennya, tidak bisa di-download, tidak muncul atau bagaimana gitu. Yang ke-11 Bapak Ibu, dokumen yang diupload tidak sesuai dengan komponen yang dinilai. Nah, ini juga ada pertanyaan di dalam grup. Nah, maka Bapak Ibu sekali lagi cek and recheck, double check, triple check, multiple check. Jadi bercek-cek. Nah, jadi seperti itu. Apakah dokumen ini sudah cocok enggak? Jangan salah masuk kamar orang. Gitu ini. Kalau ke toilet itu dibilang itu punyanya male. Nah, kita female masuk ke situ. Jadi salah. Jadi Bapak Ibu dicek lagi. Ini benar enggak dokumennya nih masuk ke komponen ini? Karena lain dokumen, lain komponen. Jadi nah sekali lagi, balik lagi, bagi penguji UKIN yang bisa memahami, ya well, that's okay, mungkin dia silap. Tapi bagi yang tidak bisa memahami, tidak ada Ibu, tidak, mungkin bisa tiada maaf bagimu, tidak ada nilai, 0 langsung gitu ya. Dan yang terakhir yang 12 ini yang juga sering paling lucu, upload dokumen atas nama orang lain. Karena mau cepat-cepat, tidak diganti lagi. Bapak Ibu saya punya bukti ini, angkatan sebelumnya itu, yang dia bapak-bapak, yang itu di RPP nama terakhir itu nama perempuan. Jadi nggak ketemu sama sekali, sedikit pun nggak ketemu. Kalau namanya Abdullah, yang di sini namanya Rina, ditanda tangan pula sama kepala sekolah. Jadi ini pesertanya ini hermaprodit ya, berjenis kelamin ganda gitu ya. Jadi ini karena dia ingin cepat-cepat, dia tidak lihat lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa kasus-kasus yang saya temukan di dalam sebagai penguji UKIN nasional. Nah, mungkin Bapak Ibu saya
berikan Bu Asda ruang waktu kita untuk berdiskusi mungkin lebih banyak. Nanti kunci jawaban soal kepribadian sudah siap, tenang saja, insya Allah akan dibagikan. Silakan Ibu Asda. Mohon izin Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Yasinta. Ya. Apakah materi pembelajaran UKI nanti bisa menggunakan materi dari semester 2? Oke, baik. Pertanyaan dari Ibu Yasinta ya. Yasinta Pak. Ya, Yasinta. Salam kenal Ibu Yasinta kalau berada di ruangan ini. Kalau materi itu Ibu Hasda yang bisa dijawab itu kita misalnya begini, di LPTK USK itu tidak mempermasalahkan materi yang mana, bahkan boleh dipilih salah satu dari RPP yang pernah kita terapkan waktu PPL. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya begini, rahasia ini jangan diberitahu tetangga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang sepengetahuan saya, penguji ini tidaklah terlalu melihat secara mendetail Bapak Ibu itu materi di semester berapakah, apakah itu di semester 7-kah atau bagaimana, semacam saya ya, pribadi saya. Tetapi yang paling penting bagi kita penguji ini adalah mencocokkan antara RPP dengan video pembelajarannya, isinya cocok tidak. Yang fatal itu dia mengupload RPP nama orang lain, lupa dia ganti. Videonya pula jadi lain. Nah, seperti kejadian tadi itu, angkatan sebelumnya. Dia bapak-bapak yang diupload nama ibu-ibu. Nah, videonya tidak sinkron. Jadi, apa tadi? Yasinta. Ibu Yasinta. Mohon maaf Ibu kalau belum hafal namanya. It's not good teacher ya, not to recognize ya. Jadi ya Bu Asda. Gimana Bu Asda? Ya. Gimana Bu Asda? Ada yang mau lanjut? Ya, mohon izin Pak, ini semakin banyak pertanyaan dari teman-teman kita Pak. Oh ya, silakan. Kita akan bacakan satu persatu. Dari Ibu Jerry. Pembelajaran PPL tidak pakai kisi-kisi soal ya. Jadi untuk UKIN harus ada kisi-kisi soalnya. Ya. Oh iya, jawabannya yes. Ya. Jawabannya yes. Ya, kemudian dari Ibu Syamsia Pak, ini apakah RPP dengan lampiran bisa diupload secara satu kesatuan atau dipisah-pisah seperti itu Pak? Satu kesatuan Ibu Syamsia yang baik dari identitas RPP yang pertama, nama sekolah, kelas, satu file semua. Jadi yang ditanda tangan itu, yang di print itu, Ibu Syamsia dan teman guru, lembar akhir aja yang ada tanda tangan kepala sekolah dengan tanda tangan Bu Syamsia. Nanti di filenya yang itu di-convert dia. Jadi ingat semua dokumen dibuat dalam bentuk PDF. Jadi tidak dipisah-pisah ya. Selanjutnya ini Pak dari Ibu Zamzami. Apakah dibolehkan langsung membuat video pembelajaran di luar jadwal UKIN yang telah ditetapkan Pak? Tidak masalah, tergantung lagi LPTK di kita. Artinya begini Bu Syamsia, sebenarnya selama dalam rentang waktu itu Ibu membuat pengambilan video, silahkan saja. Dan sebelum itu juga sebenarnya tidak masalah. Jadi make sure lagi bagaimana LPTK-nya, dan di kita di sini banyak diberi kemudahan, tidak ada masalah seperti itu ya. Seperti tadi misalnya mau harus pilih RPP yang dari 3 kali terapkan, silakan aja, tidak ada masalah ya. Ya, baik Pak. Selanjutnya dari Ibu Lina, RPP dilengkapi dengan tanda tangan kepala sekolah di sekolah ya? Apakah RPP? Gimana tanda tangan di kepala sekolah di sekolah? Lah iya tabuk masa di pasar kok. Gimana pertanyaannya? Sekolah ya. Iyalah Ibu jawabannya.
Iya, iya. Iya, Bu. Tadi pokoknya tanda tangan kepala sekolah harus ada. Nanti print halaman akhir aja biar Ibu jangan rugi. 1 lembar aja gitu ya. Nanti di-convert gitu. Ya, kemudian soal di LKPD harus hot semua. Jawabannya tidak harus dalam artian menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Tetapi Bapak Ibu usahakan KKO-nya C3 ke atas. Ya. Jadi karena kita konteks pembelajaran kita beda-beda. Jawabannya sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Karena Bapak Ibu yang paling tahu. Ya, kemudian dari Ibu Eka Fitri Wijayanti, untuk kisi-kisi soal hanya untuk soal evaluasi atau tiap aktiviti dalam pembelajaran harus ada kisi-kisinya. Kisi-kisi soal, Ibu kan kita kan ada soal waktu kita during learning gitu ya, kan ada juga soal waktu kita dalam masa proses pembelajaran yang itu apa assessment for learning ya istilahnya Bapak Ibu ya, selama during itu juga ada kisi-kisi nanti di lampiran untuk lampiran soalnya Ibu Asda. Jadi gitu ya. Kemudian ini dari Ibu Tri Handayani, Pak, apakah penguji akan tahu tanggal pembuatan video ya? Insya Allah sore ya. Semoga tidak. Pak Hendra, I don't care about that. Kalau saya tidak terlalu peduli. Saya itu fokus kepada membaca dokumen RPP, mencocokkan dengan video. I don't care about itu tanggal berapa, that's okay. Semoga tidak ya. Tapi setahu saya, teman yang pernah kami menguji sebelah-sebelahan, kita tidak lihat lagi itu tanggal berapa, apa enggak ada. Yang kita sibuk memeriksa dokumen RPP dengan video. Cocok enggak antara RPP dengan videonya? Gitu aja. Sinkronisasi ya, Pak ya. Dan Bu Erniani tadi sudah dijawab ya, pembelajaran video pembelajaran bisa diambil di awal. Ya, kemudian untuk pengisian portofolio nantinya jika sertifikat yang telah dimasukkan ke refleksi diri, apakah boleh dimasukkan kembali di kegiatan pencarian informasi baru, Pak? Tidak boleh Ibu, dipakai untuk sekali aja, silakan dipilih. Karena nanti, tapi gini juga nasib-nasiban Ibu rezeki. Kalau nanti apa pengujinya nggak begitu teliti, nggak apa-apa lolos juga. Artinya karena kan biasa kan namanya juga dosen pastilah smart ya. Dia kan ini kan di sini. Tapi mungkin juga dosennya lupa ya. Tapi Bapak Ibu jangan berdoa semoga dosennya lupa, itu nggak boleh kayak gitu, itu doa nggak baik itu artinya. Kalau dia lupa bukan by design, bukan kalau Allah lupakan itu beda Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pakai sekali ya Ibu ya Bapak ya. Dari Ibu Iis Suningsi ini mohon bertanya Pak, apakah PTK bisa diganti dengan yang lain Pak kalau belum pernah membuat sebelumnya? Oh iya bisa, kan ada di beberapa komponen, silakan. Bahkan ada laporan penelitian yang belum diseminarkan pun boleh. Monggo Bapak Ibu, mangga silakan. Kalau bahasa Makassar apa ya Bu Asda silakan. Tuh please gitu ya, baca gitu. So you have to read more and more ya. Jadi baca, silakan boleh. Ya, kemudian upload RPP 1 semester atau 1 lembar saja? Oh jangan Ibu, RPP-nya yang lengkap. 1 semester kecapean nanti pengujinya periksa. yang satu perangkat RPP Bapak Ibu. Izin Pak, mungkin maksudnya dari Ibu Sulfia ini untuk kolom dari UKIN portofolio Pak. Yang mengupload RPP itu hanya 1 lembar saja atau untuk 1 semester itu Pak diupload? Tidak, yang RPP yang di-upload itu Bu Asda, RPP yang lengkap untuk 1 kali pembelajaran. Lengkap, mulai dari identitas RPP sampai lampiran ya. Bahan ajar, kemudian LKPD, kemudian tabel kisi-kisi soal, kemudian soalnya, lampirannya lengkap. Ya, gitu. Ini 1 kali. Ya, baik Pak. Untuk poin refleksi dari Bu Nini Lustri, poin refleksi haruskah ada sertifikatnya Pak? Ya. Cukup penyekahan aja. Kalau ada lebih baik. Ya, jadi pengesahan dari kepala sekolah itu atau pokoknya begini, siapa Bapak Ibu yang bisa ada untuk mendukung dokumen itu pengesahan mohon dicari. Jadi artinya kalau ada sertifikat lebih baik lagi seperti itu ya. Itu lebih bagus lagi seperti itu.
Itu Ibu Asda. Ya, baik Pak, dari Ibu Samsia, apakah video-video di PPL bisa dimasukkan ke poin 4 di portofolio? Maksudnya untuk Hasil inovasi itu, Pak. Ya, hasil inovasi, sebagai hasil inovasi Pak. bisa saja kalau memang Ibu nanti ada itu ya, kalau tidak salah Bu Asda, itu ada kita membuat inovasi video pembelajaran ya. Nah, kalau memang itu bisa masuk ke situ, silakan aja, nggak ada masalah ya, karena itu kan juga apa hasil karya Ibu ya, Ibu yang membuat, ya boleh, nggak ada masalah. Ya, mohon izin Pak, dari apakah setiap kegiatan pembelajaran harus disampaikan tes formatif di akhir kegiatan? Tes formatif, Pak. Tes formatif. Tes formatif itu haruslah ada ya contoh soal, karena itu kan pemantik siswa ya, karena kan itu kan ongoing assessment ya, selama kita belajar itu kan selain ada pertanyaan pemancing yang memancing siswa untuk rada rasa ingin tahu atau mau belajar, tapi dalam satu kali siklus pembelajaran itu mestilah ada pertanyaan yang kita buatkan, yang itu kan bisa yang kita namain formative assessment. Jadi sebaiknya iyalah harus ada seperti itu, karena kalau tidak, ketika kita mengajar saja udah siap mengajar reading, nah terus gimana? Udah selesai, see you next week everyone. Seperti itu ya. Jadi saran saya harus ada ya, gitu Ibu Asda. Ya, baik Pak. Laporan penelitian yang belum diseminarkan. Iya, boleh dipakai itu, kalau tidak salah 0,5 nilainya. Silakan Bapak Ibu baca ya. Saya ada bawa lupa bawa pedoman ini. Kalau tidak salah 0,5 ya, kalau tidak salah. Ya, boleh. Contohnya apa, Pak? Maaf, Pak. Contohnya apa, Pak? Lah, Ibu kan membuat, Ibu kan ada penelitian. Nah, penelitian itu belum Ibu seminarkan. Jadi, Ibu minta pengesahan dari kepala sekolah bahwa Ibu sudah melakukan. Artinya kalau artikel belum sempat dipublish di jurnal, belum sempat Ibu publish di jurnal. Nah, jadi kalau misalnya Ibu Samsia ada misalnya melakukan penelitian misalnya dalam kurun waktu 1 semester itu, misalnya kesulitan anak dalam memahami tensis umpamanya, itu Ibu sudah ada laporan penelitiannya, tinggal membuat lembar pengesahan ya, dan ditandatangani kepala sekolah, dan itu boleh kan 0,5 kalau saya tidak keliru. Kalau salah minta maaf, nanti lihat pedoman lagi Bapak Ibu, karena tidaklah semua bisa saya ingat. Jadi begitu kira-kira Bu Asda. Maaf Pak, izin bertanya untuk yang ini Pak, untuk apa pengesahannya, apakah boleh dibuat sekarang Pak tanggalnya, atau harus yang dulu ya, yang pas kita melakukan PTK-nya? Boleh. Ini Ibu Asda dengan siapa ini bertanya, Ibu Asda? Dengan Ibu Martiana. Oke, Ibu Martiana. Dibuat aja Ibu mau nanti tanggalnya boleh disesuaikan berlaku mohon di mute. Berlaku surut boleh Ibu, tak, karena berlaku maju pun boleh. Yang penting Ibu tahu dokumen yang diakui dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Ibu Martiana. Jadi mungkin Ibu Martiana misalnya kalau bisa misalnya di tahun lalu gitu, misalnya di bulan Juni, ya buat aja misalnya 6 Juni 2020 gitu. Ya Bu ya. Oh iya Pak. Berarti kita sesuaikan dengan nggak ada masalah ketika melakukan PTK itu ya. Ya, artinya begini, kepala sekolah Ibu, pihak itu Ibu tahu bahwa Ibu ada melakukan penelitian atau membuat laporan penelitian atau apapun, yang paling penting Ibu pastikan dokumen diakui dalam 3 tahun terakhir. Tanggalnya disesuaikan saja. Silakan, nggak ada masalah itu ya. Silakan Bu Asda. Dari Ibu, pertanyaan yang lain bisa terwakilkan dengan pertanyaan dari teman-teman sebelumnya ya Bapak Ibu. Kemudian dari Bapak Siswanto, apakah PTK itu benar-benar dicek plagiarismenya? Karena tidak semua guru memiliki PTK. Apakah ada mesin untuk mengecek plagiarisme?
plagiaris. Setahu saya berita bahagianya tidak ada mengecek plagiat. Itu berita bahagianya. Alhamdulillah. Tidak ada, sedikit pun tidak ada. Kita tidak mau tahu pokoknya hanya saja sekali lagi Bapak Ibu kejadian jangan mencomot-comot Ibu PTK atas nama Ibu terus lupa pada lampiran atau nama akid enggak ganti. Jadi nama orang. Itu nilainya maksudnya mencurinya enggak soft, langsung ketahuan. Jadi maksudnya dan ini kejadian dan saya sangat tidak berharap Bapak Ibu terjadi sama Bapak Ibu ini. Jadi begini, kalau Pak Endra penguji, Bapak Ibu saya pemaaf, saya maafkan. Sekali lagi saya ulang, saya maafkan. Dan saya sudah janji setiap saya yang penguji saya luluskan. Tapi bagaimana penguji yang lain? Maukah mereka mentolerir? Belum tentu. Tiada maaf bagimu. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan kalaupun, tapi I don't encourage you ya untuk mencuri ya. Kalaupun harus mencuri harus pintar maksudnya. Tapi jangan salah Pak Endra suruh mencuri. Maksudnya tidak sinkron. Jadi gitu ya Bu Asda. Ya, baik Bapak Ibu, di sini ada yang raise hand juga ya. Kami persilakan kepada Ibu Citra terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Untuk Silakan Bu masalah Citra, salam kenal. Iya, salam kenal Pak. Mau bertanya soal masalah PTK, apakah nanti semua dokumennya itu mulai dari halaman pertama sampai terakhir itu akan diupload, atau cuma lembaran pengesahan sama depannya aja Pak? PTK ya Bu? Iya Pak. Oke. Ibu Citra belum dapat contoh PTK yang diupload ke UKIN? Belum Pak. Oke, alhamdulillah. Ibu Asda kalau ada, Ibu Isna, teman-teman lain mohon dibantu. Nanti Ibu Citra menghemat waktu ya. Sudah ada contohnya, nanti boleh saya bagikan. Atau Bu Asda, Bapak Ibu yang lain mohon bantuannya temannya, jadikan amal kebaikan kita bantu orang lain. Bagikan Bapak Ibu, tidak usah kita menutup-nutupi, menyimpan-nyimpan informasi, bagikan ke kawan. Insya Allah sudah ada Bu Citra, nanti dia satu paket Ibu Citra, nanti mungkin setelah ini mungkin Pak Endra akan berpamitan dari grup, akan live dari grup karena hari terakhir kita. Jadi nanti mungkin Ibu Citra sudah ada nanti contohnya, tinggal Ibu Citra ikut saja ya. Boleh nanti di kontak Bu Isna atau Bu Asta. Sudah ada. Mungkin Ibu Citranya aja ya belum dapat. Insya Allah sudah ada, sudah dibagikan. Sudah ada. Iya Pak. Ya. Ya. Silakan Bu Asda. Ya, mohon izin Pak, ini dari Ibu Enda Kustiorini. Ya. Izin Pak, bisa di-share screen contoh tabel kisi-kisi karena kami TPL kemarin tidak. Ibu apa tadi itu bertanya? Dari Ibu Enda. Ya. Ibu Rifdah. Enda Pak, dari Ibu Enda Kustiorini. Oh, Ibu Enda. Oke, ya. Oke, baik. Waduh, itu my nickname in my family ya. My family call me Enda. Oke. Oke, baik. Ibu, ada insya Allah nanti mungkin kalau Bapak Ibu guru mau, saya akan share bagikan ke grup bahannya sebelum saya live dari grup. Ada contoh tabel kisi-kisi soal. Insya Allah saya bagikan kalau Bapak Ibu mau. Itu saja. Mau Pak. Semua Mau Pak, makasih banyak. Baik, Mau Ibu. Pak, mau Ya. banget. Baik, Mau baik. Pak, mau. Baik. Silakan Bu Asda. Selanjutnya ada yang raise hand lagi ini dari Ibu Darlina. Oh, Bu Darlina. Horas Ibu Ardina. Haha, kabar. Sehat alhamdulillah Pak, tapi kebetulan saya tinggal di Aceh Selatan Pak. Oh, Masya Allah. Kaji bahasa Aceh berarti. Oh belum Pak. Oh, belum. Oke. Mau bertanya Pak, tadi ada pertanyaan, maksudnya menyambung pertanyaan teman, karena sepertinya saya miskonsepsi. Pertanyaan teman tadi kan seperti ini, apakah boleh video-video PPL kita itu kita masukkan ke UKIN gitu ya. Sementara yang kita ketahui bahwasanya untuk UKIN ini dari mulai 3 tahun ke belakang gitu ya Pak ya. 3 tahun ke belakang. Jadi apakah yang seperti ditanyakan si Ibu tadi memang berlaku atau gimana Pak? Kalau berlaku kan alhamdulillah sekali gitu ya. Terbantu juga untuk kita-kita semua. Saya rasa Ibu Darlina bisa. Kalau saya penguji saya memberi nilai karena dokumen yang diakui itu dalam 3 tahun terakhir Ibu Darlina. Jadi gini, supaya Bapak Ibu jangan give up, putus asa, upload aja. Mana tahu Allah beri kemudahan bagi penguji. Kita kan enggak tahu Allahumma ya
ya mukallibal qulub. Iya, alhamdulillah. Allah lah yang bolak-balik hati penguji itu. Maka Bapak Ibu kalau besok mau ukin berdoa, ya Allah lembutkanlah hati penguji ini, Amin. dibukakan gitu ya, Amin. agar dia tekan tek lulus gitu. dia Amin. atau kalau itu dia kan seperti itu kan. Kalau Pak Endra yang penguji, Bapak Ibu nggak payah-payah, tidur tenang aja, tidur nyenyak aja gitu. Insya Allah sudah pasti. Kayak Pak Hendra ya Pak. Sudah pasti, Iya. Bu. Amin. Jadi kalau saya penguji, Bapak Ibu tidur tenang aja sampai besok pagi. Insya Allah sudah pasti. Berarti sarannya tadi kita ini aja Pak ya, kita masukkan mungkin saja bisa membantu, walaupun Iya. tidak bisa kan tidak terlalu berpengaruh gitu Pak ya. Iya, iya Bapak. Iya. Saya rasa kalau saya itu penguji Bu Darlina, saya beri nilai. Saya apresiasi. Saya cinta guru, saya beri nilai. Inilah kesempatan saya membantu Bapak Ibu guru. Kalau di UP saya hanya bisa berdoa. Kalau UP itu saja bisa saya bantu Bapak Ibu. Nah, saking begitunya lah. Kalaulah UP itu bisa saya bantu, saya punya jatah 20 orang meluluskan, saya luluskan ke 20 orangnya semuanya. Tapi inilah kesempatan saya jadi penguji UKIN membantu Bapak Ibu. Jadi berapapun yang saya diberi jatah menguji nanti, saya luluskan semua. Tidak ada satupun yang gagal. Amin, moga Ya. saya termasuk namanya di situ Pak ya. Oh Pak, Ibu Darlina LPTK-nya di WSK? Oh enggak Pak. Oh ya, oke baik. Ya baik Bu Asda. Terima kasih. Oke, Mbak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Oh, Yuni. sebentar Ibu Dita di LPTK USK? Iya Pak, semoga Bapak. Oh ya, dari mana Bu? Dari mana Ibu? Dari Bengkulu Pak. Oke, Ibu nggak nampak di layar ya? Kenapa ya? Maaf, Atau Pak, lagi. sayanya yang ya? Silakan Bu Asda. Ya. Amin, amin, amin Bu Dita. Insya Allah berdoa ya. Mudah-mudahan pengujinya Pak Endra. Amin. Apakah boleh menggunakan dua metode pembelajaran dalam satu RPP? Maksudnya Gimana Bu Asda ulang? di sini apakah boleh menggunakan dua metode pembelajaran dalam satu RPP? Bapak Ibu tolong di mute. Bapak Ibu tolong di mute. Bapak Ibu untuk di-mute dulu. Ya. Ya, jawabannya Bu Asda boleh. Jawabannya boleh. Jangankan 2-3 pun boleh. Cuman pertanyaannya apakah betul nanti waktu implementasinya harus benar. Nah, itu dulu masalahnya begitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan membingungkan, jangan metode yang tertulis dalam RPP metode A yang dipraktekkan metode B. Nah, itu tidak sinkron, ya. Jawabannya boleh. Ya, Bu Asda. Ya. Ini ada yang raise hand juga dari Pak Jero ya. Silakan Pak. Oh, Pak Jero. Kalau tak salah tadi Pak Jerokom ikut webinar ya? Iya, ikut Pak. Waduh, saya lihat wajah Pak Jero gitu ya. Salam Iya, Pak. Pak. Ya, silakan. Salam kenal Pak. Sama-sama Pak, Pak saya Jero. Bapak dari Saya mau izin bertanya ini Pak terkait Ya. dengan UKIN. Ya, Pak. Apakah dosen pengujinya itu tukaran Pak antara satu LPTK dengan LPTK yang lainnya Pak? Oh, tidak ada Pak, belum ada kebijakan. Jadi kalau misalnya saya Pak Endra di LPTK USK, tapi nggak tahu Pak kalau apa ada kebijakan tahun ini. Mudah-mudahan ketemu Pak Jero di penguji. Kalau ketemu saya kan otomatis minta dibantuin ya Pak ya. Enggak Pak, enggak minta dibantuin, memang wajib diluluskan kalau Pak Endra penguji UKIN-nya. Wajib lulus, enggak perlu diminta bantu. Enggak perlu minta bantu. Jadi belum ada kebijakan Pak Jero. Jadi kalau saya di LPTK USK Universitas Syakuala, ngujinya tetap di Universitas Syakuala. Hanya pesertanya aja dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi. Jadi gitu Pak Jero, mudah-mudahan dapat penguji yang baik Pak Jero. Ya berarti di internal itu ya Pak ya, berarti misalnya kalau Bapak kan jadi dosen di USK, kemudian peserta PPG-nya kan dari Sabang sampai Merauke. Benar. Nah, berarti Bapak akan menguji mahasiswa yang ikut PPG di USK itu, begitu ya Pak ya? Benar Pak Jero, betul sekali, benar. Kalau Pak Jero ambil di LPTK USK atau dulu ditentukan USK,
mungkin ketemu juga dengan Pak Endra. Atau kalaupun saya tak mengajar, saya coba bantu untuk penguji UKIN yang saya kenal. Kalau yang menguji Pak Jero, mohon dibantu. Biasanya sih begitu, Pak. Tidak ada masalah, kita membantu Pak Jero. Ya, gitu ya Pak Jero Oh ya. iya. Ya, silakan Bu terima Asda. kasih infonya Pak. Ini bermanfaat sekali bagi saya kan. Jadi kan terang benderang sudah, berarti kan yang menguji saya nanti berarti kan Dosen di LPTK itu dosen sendiri. dari LPTK saya kan begitu ya? Betul, betul Pak Jero. Betul, betul. Memang betul. Kan ada informasi simpang siur begitu, nanti yang uji dari LPTK lain begitu. Tidak Kemarin. tahu. Nanti gini Pak Jero, biasanya teman-teman guru, kalau tidak salah sehari 2 hari mau UKIN, ada briefing seluruh penguji UKIN se-Indonesia. Biasanya kalau ada kebijakan baru disampaikan dari Jakarta. Nah, misalnya penguji UKIN silang tahun ini, saya menguji UKIN ke Papua, berarti untuk di sana, di universitas sana, atau di Surabaya, ya mungkin saja gitu. Atau menguji di LPTK-nya Pak Jero gitu. Ya, seperti itu. Ya, Pak ya. Ya. Terima Silakan. kasih Pak Endra. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bu Asda. Ya, selanjutnya ini Pak dari Ibu Linsia. Apakah video UKIN menggunakan siswa yang sama pada saat PPL atau berbeda, Pak? Nggak peduli penguji UKIN, bisa iya, bisa tidak, nggak ada peduli, nggak ada mau siswa nenek-nenek pun di dalam pun nggak peduli. Bapak Ibu jangan menyusah-nyusahkan diri, don't make you get your difficult ya, nggak ada. Kita betul. Jangan Bapak Ibu pergunakan energi kita, pikiran kita, jangan memperberat-berat ya. You are what you think. Anda apa yang Anda pikirkan, jangan memperberat. Penguji tidak peduli itu maupun bencong sekali di dalam pun I don't care, tidak peduli. Pokoknya ada siswa di dalam itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu siswa lamakah, maksudnya begini Bapak Ibu, we have to save our energy. Yes. Ya, kita sudah terkuras selama beberapa bulan ini, lelah, capek, mungkin susah, tertekan, depresi, air mata mengeluh. Saya paham itu Bapak Ibu. Karena saya bahkan ada yang dulu waktu sebelum COVID dia bawa sampai melahirkan Bapak Ibu mau di kelas itu. Apa enggak tega kita enggak luluskan itu? Waktu sebelum COVID dia ikut PPG itu ujian, udah berat, hamil besar, keluar dari ruangan dilarikan sekitar 10 meter ke puskesmas melahirkan dia. Apa kita tega nggak meluluskan begitu? Saya nggak sampai hati gitu Bapak Ibu sekalian. So we have to save our energy Bapak Ibu. Jadi nggak ada masalah siapa Ibu apa tadi yang bertanya, mau siswa lama kah, siswa baru kah, mau siswa berjenggot kah kayak Pak Endra, nggak apa-apa juga. Pokoknya siswa. Ya udah. Silakan Bu Asda. Ya Pak, dari Bu Margaret, apakah laporan aktualisasi yang dibuat pada saat prajabatan CPNS boleh dipakai Pak? Kalau memang itu termasuk gini, itu kan nanti kategori diklat ya, kategori diklat itu ya, coba aja upload dulu Ibu, mana tahu itu diakui ya, karena itu kan masalah diklat prajabatan ya, kepegawaian kita ya, teman, apakah itu nanti diakui atau tidak, karena itu nanti masuk kategori, karena di diklat itu ada jumlah jamnya berapa ya, misalnya 150 jam seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bersemangat, apa saja upload saja dulu, nggak ada masalah ya, mungkin bisa diberi nilai. Ya, mohon izin Pak, ini dari Ibu Nunun. Mangga Ibu Nunun. Silakan. Izin bertanya Pak, apakah Bapak pernah mendapat mahasiswa PPG yang mengajarnya di SD? Bagaimana dengan portofolionya? Jadi begini, ada. Ya, ada. Dia itu ngajarnya di SD dan ini ada pertanyaan di grup kita juga. Jadi Bapak Ibu di SD tidak ada bahasa Inggris kan? Nah, jadi Bapak Ibu jawabannya dunia belum kiamat. Jadi Bapak Ibu tetap ambil video pembelajarnya minimal di SMP, semangat gitu. Meskipun kita mengajarnya di SD. Ya ambil sebentar, berkorban, koordinasi,
sama kepala sekolah di situ berkenalan, mohon dibantu. Bapak Ibu tidak masalah. Angkatan sebelumnya dia ada mengajar di SD, bahkan dia sudah lulus sertifikasi ya. Tapi dia melakukan pembelajarannya, pengambilannya di SMP. So keep spirit, semangat ya. Jadi akan ada selalu jalan keluar. Ya, tidak perlu khawatir. Silakan Bu Asda. Ya, mohon izin Pak, ini ada yang raise hand dari Ibu Ida Fitri. Silakan Ibu Ida. Oh ya, Ibu Ida, silakan. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam kenal juga Pak. Saya Ida dari Pangkalan Bun Pak. Oh, Kalimantan. Ya, Kalimantan Tengah. Ya. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, untuk pengawas UP, apakah dari ini kan saya baru masuk Pak, baru lihat sebetulnya. Jadi kalau sebelumnya sudah dibahas, mohon maaf. Jadi untuk pengawas UP, apakah dari LPTK sendiri atau dari LPTK lain? Itu yang UP. Kemudian yang kedua, kalau saya punya video pembelajaran, misalnya tentang circumstance, tentang cause effect, dan lain-lain, video pembelajaran, materi pembelajaran yang saya buat dalam bentuk video, itu tuh apakah bisa dimasukkan Pak? Kalau misalnya bisa, durasinya standarnya berapa menit gitu Pak? Baik. Saya jawab yang terakhir, Terima mungkin kasih. ya Bapak Ibu nanti setiap yang bertanya mohon dihidupkan kameranya ya, biar kita bersilaturahmi ya. Tapi bukan Pak Endra berkehendak sekali ingin melihat wajah Bapak Ibu. Anggaplah ini karena kita kenang-kenangan terakhir kita Zoom ya, jadi saling melihat wajah. Mungkin Ibu Ida Fitri baru bergabung, jadi agak ketinggalan informasi. Dan nanti segala dokumen-dokumen yang baru mohon dikontak Ibu Asda boleh, Ibu Isna. Ada bahan pedoman penilaian rubrik penilaian, contoh PTK, slide PTK. Nah, Ibu, itu saya jawab pertanyaan yang kedua dulu, bahwa video pembelajaran yang kita buat itu minimal berdurasi 30 menit. 30 menit, Ibu, minimalnya. Itu ada di pedoman penilaian. Nanti kalau Ibu Ida belum dapat, boleh diminta sama Bu Asda kontak, itu ada rubrik penilaian UKIN, baik yang dalam bentuk PDF atau dalam beberapa yang itu. Silakan ya. Kemudian kalau ditanya pengawas UP, saya tidak tahu Ibu siapa yang mengawas UP. Tapi yang saya tahu karena itu ujiannya online, ada kamera Ibu, harus ada kamera yang mengawasi. Jadi karena kita ujiannya online, tidak luring ya, jadi itu ada kamera. Jadi itu kalau Ibu mungkin misalnya curang, mungkin bisa terpantau dari kamera itu. Namun kalau memang ada juga cara lain harus curang tapi tidak tahu Jakarta dengan, bukan saya suruh curang ya Bapak Ibu, jangan salah pula ini. Itu terserah Bapak Ibu pula ya. Saya tidak bukan menganjurkan harus curang gitu maksudnya. Jadi kalau yang pengawas tidak tahu saya Ibu karena kan online ujiannya. Tapi itu dipantau dari Jakarta karena ketika Ibu UP itu kamera harus dinyalakan ya. Jadi nampak Ibu menjawab soal UP. Begitu yang bisa saya jawab Bu Ida ya. Bapak maaf, kalau misalnya saya videonya buatnya ada beberapa video, tapi durasinya 10 menit, 12 menit, nggak ada yang nyampe 30. Itu bisa digabungkah Pak? Jadi nanti jadi video campur-campur Ibu, jadi nggak fokus. Tiba-tiba 10 menit simple present, tiba-tiba 10 menit conditional sentence. Jadi kayak kalau bisa ditambah aja Bu, dari sekarang masih ada waktu. Ditambah aja gitu. Nanti digabungkan, dunia teknologi kan sudah canggih, tinggal diedit aja, disatukan itu. Ya kalau ada 10 menit Ibu sedekahlah 20 menit amal jariah. Nanti kalau Ibu lulus sertifikasi insya Allah bermanfaat juga uangnya. Ya sedekah aja gitu. Ya gitu ya Bu Ida ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Asda. Pak Hendra, mohon maaf. Oh ya. Apa mungkin yang dimaksud tadi Ibu menanyakan itu yang bukan video UKIN Pak. Jadi video untuk seperti yang
berapa ya yang karya inovasi kalau nggak salah. Di situ juga kan ada salah satunya contohnya adalah membuat video pembelajaran 3 tahun terakhir. Nah, bagaimana kalau misalkan selama kita belajar daring, kita mengajarnya itu melalui online, kemudian kita membuat video. Nah, bagaimana kalau videonya itu hanya misalkan berdurasi 10 menit atau 12 menit, apakah bisa digabung ataukah memang tetap video itu bisa diupload satu yang berdurasi 12 menit atau kurang dari 30 menit, Pak? Iya. Jadi Bu Isna, kalau kita lihat kembali lagi, nanti insya Allah sama-sama kita membaca pedoman ya, itu durasi video pembelajaran itu memang minimal 30 menit Bu Isna. Kalau saya tidak keliru, nanti kita lihat lagi pedoman. Saya paham pertanyaan Ibu Ida itu di luar dari video UKIN. Artinya ada kita guru merekam video pembelajaran. Tapi kalau kita lihat nanti pedoman itu, penilaian itu, bila saya tidak keliru, mohon maaf kalau saya nanti keliru, itu memang durasinya Bu Isna di situ disebutkan minimal 30 menit gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu bisa digabung? Mungkin saja jawabannya iya bisa, asal cara penggabungannya smart. Artinya antara itu ada sebisa mungkin ada kolerasi. Kalaupun skipnya, kita skip tapi masih ada rada-rada nyambung seperti itu. Tapi kalau nanti antara tapi begini juga, mungkin untuk rasa optimis kita ya Bu Isna dan teman-teman guru, ya tidak apa-apa, mungkin dicoba saja di-upload. Mungkin penguji bisa bermurah hati Bu Isna ya. Memberi nilai juga, walaupun dapat mungkin 0,5 kan bisa juga, alhamdulillah Bu Isna ya. Ya baik Bu Isna. Saya kembalikan ke Bu Asda lagi. Ya, selanjutnya ada Ibu Iis Suningsi. Silakan Bu. Oh, mangga Bu Iis. Mangga Ibu Iis. Mute ya, maaf. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon maaf Pak, tadi sempat bergabung tapi karena di sini mendung, hujan, jadi terpental. Tak apa-apa Bu ya, yang penting hatinya tetap tidak mendung ya, tetap semangat ya. Mohon izin bertanya Pak, tadi juga Mangga, sudah di chat box itu yang pengen saya tanyakan, ini masalah yang PTK ya Pak, salah satu dokumen yang wajib diunggah itu kan PTK. Nah kalau belum pernah bikin PTK, apakah bisa diganti dengan yang lain Pak? Sudah Bu, tadi sudah ditanyakan sebenarnya Bu Asda. Nggak apa-apa lah ya. Gimana Bu Asda ya? Jadi boleh, nggak apa-apa, oke lah ya. Terus yang boleh Bu, boleh diganti Ibu. Jawabannya Bu Iis boleh. Bahkan laporan penelitian yang belum Bu Iis seminarkan pun, laporan penelitian yang Bu Iis belum seminarkan di sekolah pun boleh. Nanti minta lembar pengesahan aja. Jadi, gitu Pak, iya. Ya, Terus yang kedua Pak, ini kalau yang untuk semakin banyak. Aduh, siapa itu? Ibu Asda mau? Iya. Mohon maaf. Bu Asda, ada yang sedang curhat, kami banyak tugas masuk ke sini Bu Asda. Gimana itu? Mangganya. Tuh. Iya. Bentar lah. Ada yang belum. Manis itu tuh. Bu Dina, tolong di mute Bu Dina. Iya. Bapak Ibu ya. Belum di mute. Sebenarnya dipetis gak enak itu Bapak itu mah. Belum di mute. Kenapa? Masya Allah. Pak Anies katanya mau pindah ya? Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Bu Dina, tolong Bu Dina tuh Bu. Mungkin bisa di mute sama host. Sama Bu Hasda, mungkin Ibu Hasda bisa mute itu. Bu Hasda, unmute aja yang kami lagi ngomong. Oke. Yang di depan dia. Masya Allah. Silakan Ibu Dewi, ada yang mau ditanyakan Bu? Silakan Ibu Dewi. Oh, mohon maaf sebentar Bu Asta, tadi sepertinya Bu Iing itu Bu Is itu belum habis ya mungkin. Masih satu lagi Pak. Iya. Satu lagi Pak, untuk yang sertifikat Pak itu apakah harus bertemakan pendidikan atau boleh yang umum Pak untuk yang diupload? Kemudian
Ya, tidak harus Pak. Bu Iis ya, tapi Oh, paling ya. tidak jangan jauh kali lah. Misalnya Bu Iis ikut webinar menjaga sustainable environment, terlalu jauh lingkup Oh, kan udah terlalu jauh gitu. Atau Ibu webinar undang-undang eh, cipta karya. Gitu. Undang-undang cipta karya udah terlalu Bapak Ibu mohon di mute, mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Namanya Bapak Ibu untuk di mute dulu. Ya, oke Bu Is ya. Bisa ya? Untuk JP-nya Pak, barangkali ada ketentuan atau tidak Pak untuk sertifikat itu harus berapa Ada JP Bu gitu? Is, ada di pedoman. Bu Is belum dapat pedoman? Oh, Belum dapat pedoman rubrik penilaian. belum. Oke. Ada kalau dia 32 sampai 81 JP, kalau tidak keliru, poinnya 1 Ibu. Ya. Ya, Oh, ada ketentuannya Ibu, ada di rubrik. Kemarin iya. dan Pak Endra sudah share ya, seperti itu. Nanti Bu Is mohon dikontak Ibu Asda, Bu Isna atau siapa. Dan Bapak Ibu kalau yang lain pun Iya, berbagilah siap. ya, jadi amal kebaikan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi gitu ya Bu Is ya. Iya. Nah, silakan Bu Asda. Iya, terima kasih Pak. Ya Bu, Terima sama-sama. kasih. Salam kenal. Ya, salam kenal. Ya, Ibu Is dari Bogor, dari Bandung atau gimana? Bu Is dari mana? Oh ya, silakan. Saya dari Cirebon, Pak. Oh ya, oke ya. Ya, silakan Ibu Dewi Ari. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak, saya mau tanya, untuk video UKIN itu RPP yang kita upload itu yang berapa kali jam pertemuan ya Pak ya? Ya, Ibu Dewi mengajar di SMP, SMA? SMP Bapak. SMP. Kalau tidak salah 2 kali 40 menit ya Bu ya, kalau SMP. Ya, Ya, itu aja Bu, 1 kali pertemuan, yang 2 kali 40. Oh gitu, berarti Ya. kalau misalkan materi saya kan misalkan ada beberapa banyak pertemuan itu, tapi yang untuk UKIN besok RPP yang di-upload hanya 1 kali pertemuan ya Bapak ya? Nanti Ibu kode pada RPP-nya, dikode Bu, pertemuan ke-1, agar penguji tahu. Nanti situ kan akan nampak termasuk skill apa yang Ibu ajarkan gitu. Jadi di situ saya tidak tahu apakah dosen pembimbing waktu PPG ada dibimbing dengan baik cara membuat RPP sampai menandai sampai nanti terlihat pada penguji UKIN itu Ibu Dewi. Jadi nanti kan di identitas RPP paling atas itu kan ada Bu Dewi ya. Kita tulis pertemuan ke-1 gitu umpamanya 2 kali 40 menit. Nanti nampak itu kodenya. Nah, penguji kecuali pengujinya tidak smart, pasti dia sudah tahu ini pertemuan pertama gitu seperti itu. Kadang biasa kita kan kalau pertemuan pertama itu kan ngajar konsep ya Bu ya, sepertinya kan begitu ya. Ya, gitu Bu Dewi. Enggak Pak, maksud saya itu berarti kita tetap membuat yang beberapa kali pertemuan, cuman kita nanti tetap ngode yang satu kali pertemuan gitu. Tidak Bu, RPP yang Ibu upload untuk 1 kali pertemuan saja. Jangan capek, you need to save your energy, don't spend your time. Ya. Takutnya nanti kayak tadi yang diupload RPP hanya separuh. Pikir saya separuh itu gimana ya? Apakah 1 kali pertemuan atau seharusnya bikin banyak? Tapi yang dimaksud separuh itu dia hanya harus 1 kali pertemuan gitu. Itu separuh masih lumayan Bu Dewi. Ini ada masih peserta UKIN tidak lulus sebelumnya, dia upload RPP bukan separuh, setengah lembar. Oh gitu. Tok setengah lembar saja. Itu penguji UKIN-nya sebelah saya duduk bersebelahan. Langsung tidak diluluskan. Setengah halaman, bukan separuh malah setengah halaman. Nah, artinya dia tidak teliti, tidak ngecek dia. Pokoknya sudah tak upload ya sudah. Apakah ada lengkap? Nah, itu yang enggak boleh. Yang enggak kita harapkan jangan begitu ya, Bu Dewi ya. Alhamdulillah kalau 1 kali pertemuan saja nggak banyak. Ya Bu, just for one meeting. So you need to save your energy. Don't spend your time ya. Jangan banyak. Salam kenal ya Bu Dewi ya. Terima kasih bimbingannya. Ya Bu, silakan Bu Asda. Ada yang bertanya soal pribadiannya. Bapak yang ini mohon di-mute sebentar. Bapak siapa ya? Mohon izin untuk di-mute dulu Pak, Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Untuk pembahasan soal-soal dari soal kepribadian itu Pak akan di-share
Ada, Bu. Sudah ada jawabannya, di-share boleh, disebutkan juga boleh. Ini jawabannya sudah ada. Tenang saja. Insya Allah. Di-share aja, Pak. Ya, baik, di-share. Mohon innallaha ma'asabirin. Sing sabar ya, Ibu ya. Kunci jawabannya sudah disiapkan Pak Endra. Ya, oke. Baik, silakan Bu Asda. Ya. Silakan Ya, Pak Sigit, ada pertanyaan Pak. Halo, saya. Bapak Ibu minta Halo. maaf, mohon di mute siapapun yang Bapak Ibu, mohon kerjasamanya, maafkan saya biar kita komunikasinya lancar. Silakan Bapak Ibu, Bu Asda. Halo, saya Ya. Bu. Oh, Pak Sigit Pramono Oh ya, iya, dari terima Malang. kasih Aktuman. Oh, Perkenalkan saya Sigit dari Nganjuk di PTKD UM Malang. Nggih, Ini Pak, monggo Pak. terkait Pak ini PTK. Nah, untuk PTK itu yang diupload itu kan kalau kita kan sudah diseminarkan itu apa namanya itu loh, bahan-bahannya apa aja kan. Pertama kan PTK-nya. Terus Ya, yang kedua kan pengesahan. Terus ya. yang lain-lainnya itu kan yang untuk yang diupload itu sebagai penguat itu apa saja Pak yang seperti itu? Itu saja Pak. Pak Sigit sudah dapat contoh PTK yang saya share ke grup yang untuk diupload? Oh ya. Sudah dapat Udah, atau yang belum? dari Bu Rena Nah, itu dah ya. ya betul. Tulisannya. Jadi itu aja. Dan alhamdulillah Ibu Rena ini anak bimbingan saya dan alhamdulillah sudah lulus. Jadi nanti Pak Sigit yang diupload itu saja ya Pak ya. Seperti itu saja. Oke. Ya, ikut Terus itu saja. untuk tadi saya les itu tadi yang untuk video UKIN yang diupload ke poin 4 itu gimana? Saya tadi kok agak Oh iya. los. Begini Pak, video UKIN yang Bapak upload itu berdurasi paling lama 40 menit. Itu di petunjuk di pedoman penilaian. Yang Bapak upload ya untuk video UKIN ya. Tapi jika Pak Sigit ada membuat video-video pembelajaran, itu juga bisa dimasukkan menjadi nilai poin Pak Sigit. Hanya saja durasinya minimal 30 menit Pak Sigit. Jadi ada dua hal yang berbeda. Misal Pak Sigit kan ada buat video-video pembelajaran ini. Nah, itu minimal durasinya 30 menit. Itu berdasarkan rubrik. Nanti kalau mudah-mudahan Pak Sigit sudah dapat rubrik penilaian UKIN. Kalau belum nanti boleh dikontak Bu Asda atau Bu Isna atau teman lain. Nah, sedangkan untuk video UKIN yang Bapak upload paling lama 40 menit durasinya. Itu ya Pak Sigit ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Anji Pak, sami-sami. Ya, silakan Bu Asda atau siapa lagi? Ya, silakan Bapak, kita mempergunakan. Silakan Bu Dina Mariana, ada pertanyaan Ibu? Silakan. Jangan dilihat dari bentuk PT saya ya. Silakan. Ya Bu, ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, salam kenal ya Pak. Salam kenal Bu Dina. Dari mana Ya, Bu? saya dari Cilegon Pak. Oh ya, mangga Bu. Ya. Ini Pak, saya mau bertanya ya Pak kaitan dengan portofolio ya Pak ya. Kalau untuk sertifikat kita pernah jadi pemateri ya Pak, tapi tentang hidroponik Pak, kebetulan waktu itu ada program ini ya Pak, Adiwiyata dan saya pengurusnya. Saya jadi pemateri itu dimasukkan kemana ya Pak baiknya? Monggo Bu dimasukkan aja. Nih, siapa yang belum mute ya? Minta maaf Bapak Ibu sakit di kuping. Ibu Dina, Iya Pak. itu nanti Ibu masukkan ke dalam kolom, lupa saya nanti lihat di komponen lokakarya garis mereng seminar garis mereng conference. Nanti lihat itu Bu. Dan ada ketentuannya Bu Dina, apakah itu kalau tingkat kabupaten sekian poinnya, kalau provinsi sekian poinnya. Ibu Dina sudah dapat pedoman penilaian rubrik UKIN? Belum Pak. Oh, oke baik. Insya Allah nanti ya boleh dikontak Ibu Asda atau Bu Isna atau teman lain yang di grup. Kan ada dua grup kita nih ya, grup Pak Hendra kedua dengan Pak Hendra yang pertama. Kalau grup 2 itu Bu Nini Lestari yang dari Palembang. Kalau yang satu lagi boleh Bu Isna, boleh Bu Asda, boleh Ibu Lina, Bu Samsia, mungkin siapalah yang Bu Sulfia. Pokoknya siapa yang bisa yang berbagi kebaikan ya. Jadi nanti Ibu Dina masukkan pada komponen itu, kalau mudah-mudahan saya
tidak keliru, ada lokakarya, ada seminar, kan Ibu jadi pembicara ya. Ya. Coba saja Ibu masukkan, walau Ibu ngajar di SMK ya? SMP, Pak. Oh, SMP. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana relevansinya antara Ibu jadi pembicara hidroponik ya. Tapi enggak apa-apa Ibu. Optimis saja, dimasukkan aja. Mudah-mudahan semoga pengujinya berbaik hati. Karena relevansi itu perlu dicek. Karena ada pertanyaan tadi, Pak, saya ada ikut seminar, tapi tidak seminar yang itu. Ya boleh, asal jangan apakah apakah harus seminar tentang pendidikan, Pak? Oh, saya bilang boleh, tidak harus, tapi jangan jauh-jauh kali. Misalnya ikut webinar Undang-Undang Cipta Karya, mesti terlalu jauh seperti itu ya. Jadi coba aja Ibu Dina optimis, masukkan aja. Mudah-mudahan bisa diberi poin atau nilai penguji ya. Ya, oke Bu Kalau Dina. ya lagi apa ya bertanya lagi nih. Kalau untuk pembina eskul itu masuk kemana ya Pak ya? Kan ada nanti SK kepanitiaan Ibu. Nah, nanti dilihat di rubrik penilaian. Sayang mungkin Ibu Dina karena belum dapat rubrik penilaian ya. Nanti Iya. Ibu Izin gabung ya Pak ke grup Bapak sekalian. Oh, silakan. Tapi Belum, Ibu saya belum mungkin gabung Pak. Iya Ibu, tapi mungkin ini hari terakhir saya akan berpamitan dari grup Bapak Ibu. Oh iya. Mungkin silakan dilanjutkan gitu ya Bapak Ibu. Saya alhamdulillah sudah berapa hari ini membantu Bapak Ibu guru melayani pertanyaan, berbagi bahan-bahan gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu Bu Dina bisa kontak lah Ibu Isna, Bu Asda ya. Minta tolonglah Bu Asda, Bu Isna kalau ada bahan-bahan dari Pak Endra mohon di-share lah ke saya gitu ya. Oke ya Bu Dewi Bu Dina ya. Ya, Balik-balik terima ini, kasih Bu Dina. Bapak. Baik. Ya, Izin bertanya Pak. Ya, dengan siapa ini ya? Bapak Imam Hanafi. Silakan Pak Oh, Imam. monggo Pak. Pak Imam, Ya. wah berat ini salah satu mazhab terkenal ini. Monggo Pak, Ponakan monggo. saya Imam Hanafi, LPTK-nya dari UNG Universitas Negeri Gorontalo. Oh, Manasa iya. saya dari Kediri, Jawa Timur. Oh iya. Ya, Oke. ya. Ini kan saya kan mengajar bahasa Inggris juga di kawasan Kampung Inggris. Di sini kan lembaga-lembaga kursus begitu. Ya, Nah, banyak membuat modul-modul, terus bahan-bahan pelatihan, pembelajaran, bahkan ada pernah memberikan seminar kepada guru dari kalau tidak salah dari Ternate itu datang ke lembaga kursus kami untuk studi banding masalah kurikulum lembaga kursus. Itu saya menyampaikan seperti itu. Materi-materinya masih ada. Tapi masalahnya tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah dibuatkan SK atau apa. Itu apakah bisa digunakan untuk kelengkapan portofolio ini, Pak? Nanti caranya bagaimana itu solusinya? Oke. Alhamdulillah Pak Imad itu sebenarnya dari situ banyak poin kali. Sayang kalau Bapak tidak pergunakan. Satu, Bapak bisa minta pengesahan modul itu ya. Buat pengesahan modul mungkin dari kepala sekolah boleh karena modul itu kan dipakai diuji cobakan di Kampung Inggris. Iya, itu saya di Kampung Inggrisnya, di lembaganya, datangnya ke lembaga bukan ke sekolah. Ya, oke, nanti bisa minta kalau bisa minta lembar pengesahan dan sertifikat. Kemudian dari sisi pengabdian Pak Imam dapat poin lagi itu. Karena itu ada pengabdian. Kemudian kalau Pak Imam jadi narasumber, itu ada kolom lokakarya, seminar, garis mereng, conference di rubrik penilaian UKIN. Jadi Bapak itu sudah banyak kali dapat poin kalau Bapak pandai. Jadi sekarang diurus terus biar capek sedikit. Mumpung masih ada waktu. Buktinya terus. Pak, untuk pembuktiannya bisa berupa itu tadi Pak SK. Kalau dia sebisa mungkin dokumen itu makin bisa kita ada dapat yang lengkap lebih baik Pak Imam, ada sertifikat, ada SK, ada modul produknya ya Pak ya karena produk ada. Kemudian pengesahan Pak, lembar pengesahan penggunaan modul itu. Kalau itu Bapak pergunakan, Masya Allah itu Bapak banyak dapat poinnya dari sisi pengabdian, dari sisi jadi pembicara seminar, dari sisi buat modul. Jadi sayang tidak Bapak pergunakan karena itu Bapak urus sekarang monggo biar capek sedikit, nak apa-apa, manjada wajada ya, harus semangat gitu ya, jangan mengeluh ya. Ya Pak Imam ya. Terima kasih luar biasa Pak. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain.
Izin atau Bu bertanya, Asda? Pak. Oh iya, Izin silakan. bertanya. Sebentar Bu ya. Hasda. Ibu Marida. Ya, salam Iya. kenal Ibu. Iya. Iya, Bu Hasda, terima kasih. Pak Hendra juga super sekali ya. Di sore ini dapat orang-orang yang baik yang mau membantu kami. Dari kemarin tuh banyak pertanyaan ya, Pak ya. Masya Allah. Maaf suaranya Silakan. agak serak ini Pak, lagi cuaca Iya. nggak bagus. Perkenalkan saya dari sama dengan Pak Imam, Universitas Negeri Gorontalo. Oh iya. Saya Ibu. berasal dari Pekanbaru Riau. Oh, orang Melayu ya. Oke. Iya. Oke. Ini Pak menyambung dari pertanyaan Bu Dewi Ari Chandra tadi. Ini masalah RPP Pak. Kami kan itu kalau di RPP itu bisa dia sampai ke keterampilan Pak. Dia kan ada tuh yang namanya IPK, ada yang 3.1 misalnya sama 4.1. Itu kan kalau kita menemukan keterampilannya itu kan baru ada nanti di menyusun, misalnya menyusun teks naratif contohnya. Kemudian di mempresentasikan teks naratif, itu salah satu contoh ya Pak. Ya. Apakah nanti harus semua IPK itu tuntas kita laksanakan dalam satu kali pertemuan untuk UKIN, karena itu kan di keterampilan kan nilainya bagus. Ya. Atau kita cuma hanya di aspek yang kognitif saja, seperti menangkap makna atau menentukan susunan bahasa. Jadi itu pertanyaan yang dari Bu Ari tadi, ini penerusan Pak. Jadi biar nanti kami, nanti Pak Hendra kan udah mau nanti mundur apa dari grup, izin dari grup, kami bertanya sama siapa lagi gitu. Oke, Ibu Ya, terima kasih Marida. Pak. Salam sama-sama Ibu Bu Bunda. Asda yang selalu senyum dari tadi ya. Saya pun juga operatornya baik sekali ini. Oke, Ibu Marida jawabnya, apa yang Ibu IPK yang Ibu rumuskan, itulah yang Ibu susun instrumen penilaiannya. Jadi kalau memang Ibu harus dalam satu kali pertemuan praktek pembelajaran itu Ibu mengajar tentang konsep, ya itu saja. Cuman harus lengkap. Nanti jangan lupa ada instrumen penilaian kognitifnya. Jadi jangan, kalau Ibu ada mengajar IPK-nya Ibu rumuskan 2, maka juga harus ada instrumennya. Jadi jangan cuman yang sering kejadian di UKIT itu IPK-nya lain, instrumen penilaiannya lain. Itu yang sangat-sangat sering terjadi. Jadi kalau kadang misalnya ngajar konsep kognitif gitu ya, ternyata begitu dicek instrumen penilaiannya itu tentang psikomotor, misalnya speaking. Nah, jadi tidak sinkron. Jadi Ibu Marida, jadi satu kali RPP yang Ibu susun untuk satu kali pertemuan dan tergantung IPK-nya. Itulah yang Ibu susun. Instrumen penilaiannya lengkap dengan semuanya. Gitu ya, Marida ya. Terima kasih ya Pak Hendra. Sama-sama Bu Di Asda. LPTK kami merancang RPP itu udah bagus sekali dosennya Pak. Udah Alhamdulillah. Satu LKPD, IPK, Salam satu LKPD. salam sama Pak Nofrianto Napu kalau Iya, ada Pak ya. Nofrianto Napu, Bu Ya. Nur Laila, Teman saya ya, salam kenal Oh, Ibu. gitu, Ya, oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hendra sama Mama Asda, Bu Isna juga. Bu Asda silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, Bapak Aryansyah, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Bu, sedikit aja ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Waalaikumsalam, Pak Aryansyah. Saya dari LPTK Unsil, Pak. Unsri, Palembang. Unsil Siliwangi, Pak. Oh, Siliwangi. Oh, saya kira tadi Unsri. Oke, sorry, maaf. Ada beberapa teman tadi Ya, yang salam kenal Pak Aryansyah. Ya, Pak. Ini masih seputar portofolio, Pak. Saya sedikit masih belum begitu mengerti tentang yang bagian refleksi, Pak. Ada info yang saya dapat, katanya kita mesti buat refleksi selama 1 semester begitu, Pak. Jadi kira-kira bagaimana gitu, Pak, gambaran atau pencerahan dari Pak Hendra seputar bagian refleksi itu, Pak? Saya rasa tidak, Pak. Itu masa iya buat satu refleksi 1 semester itu mengada-ngada. Enggak lah. Itu Pak, itu kan kita sebagai guru kan biasa ya, satu kali pembelajaran itu kan melakukan refleksi ya, Pak Aryansyah ya. Jadi dibuat itu aja. Nanti Pak Aryansyah, Bapak sudah dapat bahan pedoman rubrik penilaian UKIN, Pak Aryansyah? Belum, Pak, yang rubriknya belum, Pak. Oh, belum, Masya Allah. Nanti Bapak Ibu, Bu Asda, Bu Isna, mohon nanti dibagikan. Pak Aryansyah ada masuk ke grup saya yang di grup 1 atau grup 2?
Grup 2 ada masuk, Oke, Pak. baik. Nanti Iya. insya Allah boleh kontak Ibu Nini Lustari ya, kalau tidak salah ya. Jadi Pak Ariansa, nanti boleh Bapak isi Bapak pilih di situ pada refleksi itu, boleh refleksi pembelajaran, boleh refleksi assessment, boleh refleksi penelitian, boleh refleksi pengabdian jika tidak saya keliru ya. Jadi dan Bapak buat sebisa Bapak biar Bapak juga dapat poin. Nah, semangat gitu ya. Jadi enggaklah itu terlalu mengada-ngada pula sahabat-sahabat itu. Janganlah, don't spend your time ya. I know you are too tired, capek sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. So don't worry about that. Tapi Bapak jika mau untuk poin itu buatlah ya, karena itu juga memperberat poin Bapak Ibu sekalian. Jadi kita no pain no gain. Gitu ya, seperti itu kalau apa quote-nya. No pain no gain. Jadi gitu Pak Ariansyah ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih Pak Indra. Baik, sama-sama. Oke, Bu Asda. Ya, masih ada pertanyaan dari Ibu Siti Sofia. Silakan Ibu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi. kesempatannya Bapak, Ibu. Ini Bapak mohon tanggapannya terkait ini Pak, untuk prepare RPP ini yang saya unggah nanti untuk di bagian refleksi. Tahun lalu itu kan daring ya Pak ya. Kita itu mengenal ada istilah RPP daring gitu yang dikeluarkan oleh Pak Nadiem itu ya. Ya. Yang hanya 2 lembar itu nggak apa-apa ya Pak ya, tidak seperti RPP yang kita buat saat PPG ini kan berlembar-lembar. MPP yang nggak berlembar-lembar. apa-apa nggak? Yang setahu saya Ibu Siti itu yang diupload itu bukan yang 2 lembar Bu, RPP yang berlembar-lembar itu. Yang kita sebut RPP lengkap gitu ya, perangkat pembelajaran lengkap Ibu, satu RPP itu Ibu. Mulai dari identitas RPP, nama sekolah sampai lampirannya Ibu Siti Sofia gitu ya Bu ya. Oh, baik, berarti yang tahun kemarin saya nggak bisa pakai kalau gitu ya Pak ya. Nanti Ibu di mana LPTK-nya? Ibu di mana LPTK-nya? Ibu LPTK-nya di mana? Saya di ini Pak. Dia ya nanti gini Ibu Siti pilih aja salah satu RPP dari 3 siklus itu. Ibu bagus lagi biasa kan waktu bimbingannya. Ini salahnya di sini, ini salahnya. Jadi Ibu upload RPP yang terbaik yang sudah direvisi. Yang itu saja berarti nah, ya, tapi Pak, kalau kecuali nanti ada LPTK yang lain, mesti buat RPP yang baru lagi untuk UKIN. Nah, Pak Endrang dari salah satu RPP itu. Baik, Pak. Gitu ya Bu Siti ya. Oke. Baik, Pak. Ya udah, Silakan saya prepare Bu yang Asda. Ya, terima baik. kasih Bapak. Sama-sama, salam Ya. kenal Ibu Siti dari Palembang ya? Waalaikumsalam. Bukan Pak, kalau saya dari Cimahi Pak, Cimahi Jawa Barat. Hatur nuhun. Sami-sami, saya yang hatur nuhun Bapak. Oke, Bu Asda. Hatur nuhun. Pak, ini ada pertanyaan terkait membuat video pembelajaran. Apakah masih bisa buat video pembelajaran Pak untuk dimasukkan ke karya inovasi, karena sebelumnya membuat video pembelajaran hanya durasinya kurang dari 30 menit Pak. Selama masih memungkinkan napas masih di tenggorokan, Bapak Ibu bertempurlah sedahsyat-dahsyatnya. Tetap semangat, kobarkan semangat. Jadi selama tidak ditutup masa upload dalam beberapa hari ini, Bapak Ibu buat kayak YouTuber terkenal, video pembelajaran apa saja. Selama masih bisa, buatlah terus. Jadi jawabannya tetap bisa. Hanya itulah kalau kita lihat Ibu Asda dan teman-teman bahwa video pembelajaran itu minimal dia berdurasi 30 menit. Nah, sekiranya mungkin Bapak Ibu, sibuk kali capek, hari ini kita buat aja dulu 20 menit, besok kita tambah lagi 10 menit. Hanya harus pandai waktu nanti mengcombine-nya, mengeditnya. Jadi tidak ada masalah selama belum ada ditutup kesempatan, tidak ada peluang lagi, berarti tidak bisa. Tapi selama ada peluang, maka bertempurlah sebisanya, semampu-mampunya, penuh semangat gitu. Gitu Bu Asda ya. Ya, baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait uji kinerja dan
Minta maaf Bapak Ibu, saya tidak sempat, harus melihat chat banyak sekali ini. Bagaimana caranya dalam bersamaan harus menjawab. Jadi Bapak Ibu maafkanlah Pak Endra kalau tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Oke, mangga Bu Asda. Ya, baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ya, Bu. Saya Santi Bu dari Ibu Khairun. Saya dulu Bu, Ate Bu Santi. Pak Robi, dari backgroundnya apa itu? Dari SMK 2 Luwu Pak. Oh Luwu, Sulawesi Di Pak ya? Sulawesi Selatan. Kebetulan saya di UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oh ya Pak, salam kenal Pak Robi. Ya, salam Pak Hendra. Gini Pak, terkait yang tadi seperti lampiran kan diunggah. Nah, ini apakah ada drive khusus atau gimana Pak untuk bukti lampirannya? Lampiran yang mana nih Pak? Lampiran RTP maksudnya? Iya, misalnya kayak sertifikat. Oh, oke. Itu yang, iya, betul Pak. Nanti begini, nanti kan tentu saya tidak ingat karena nanti waktu kita tahu itu waktu kita membuka sistem Pak ya. Nanti itu kan Pak Robi lihat itu kan misalnya disediakan ada kolom upload. Misalnya kalau memang di situ ada, dan jangan lupa teman-teman, saya ingatkan ke teman-teman semua, kalau memang di situ ada kolom memberikan nama deskripsi, berikanlah deskripsi, ketik gitu misalnya menjadi pembicara seminar di ini, berikan deskripsi. Dan juga sekali lagi ketika teman-teman memberikan deskripsi itu, sertifikat yang diupload atau surat tugas kah atau apa itu apapun namanya, itu mesti cocok matching dengan kolom atau komponen itu. Karena salah satu juga masalah dari UKIN itu tidak cocoknya antara dokumen yang diupload, tadi dari awal sudah saya katakan, antara kolom komponennya. Jadi tidak cocok. Yang harusnya ini pengabdian, dia masukkan ke penelitian begitu. Jadi tidak sinkron ya Pak Robi. Nah, jadi begitu yang bisa saya jawab Pak Robi ya. Sedangkan kalau lampiran-lampiran misalnya RPP itu sekali upload aja Pak. Karena itu kan bersamaan ya, satu kali RPP itu ya. Yang penting yang kita print itu lembar terakhir aja ada tanda tangan kepala sekolah, kita print, minta tanda tangan. Sebaiknya Bapak Ibu jangan men-scan tanda tangan elektronik kepala sekolah. Sebaiknya kalau bisa, itu saran saya. Jadi di print aja tanda tangan kepala sekolahnya, kemudian tanda tangan Bapak Ibu, kemudian di combine filenya gitu. Nanti pakai PDF convert, insya Allah. Ya, bisa. berarti bentuk PDF nanti Pak ya jenis Ya, semua PDF Pak Robi. Dan jangan lupa teman-teman sekali lagi cek, double check. Ya, seperti itu. Jangan silap-silap. Ya. Pak Hendra, Ya, Bu Isna. Pak Kepsek ya. Kalau bisa, ya. Misalkan saya kesulitan untuk meminta dan harus men-scan karena misalkan banyak dokumen, itu apakah dinyatakan atau dibilang tidak valid atau gimana itu Pak? Baik Bu Isna, bahkan bukan kesulitan aja Bu Isna, ada yang bermasalah dengan capsek-nya. Jadi takut ketemu capsek. Benar Pak, benar. Itu bukan rahasia lagi Bapak Ibu. Saya sudah dihubungi. Saya begini dulu Bapak Ibu. Biasa waktu saya jadi penguji UKIN, begitu saya tahu misalnya saya penguji Bu Isna, saya telepon Bu Isna. Halo Bu Isna, saya penguji Bu Isna. Alhamdulillah, misalnya kan begitu ya, seperti itu kan. Nah, atau ada yang tahu, Pak, saya takut sekali minta tanda tangan capsek. Jadi jawabannya Bu Isna, boleh di-scan, tapi Bapak Ibu, tanda tangan elektroniknya, coba letakkannya yang bagus Bapak Ibu. Jangan asal-asalan, sehingga tidak terlalu menimbulkan macam-macam kecurigaan oleh penguji. Jadi so Bu Isna, you have to be smart ya. Jadi letakkanlah tanda tangan elektronik kepala sekolah itu di posisinya bagaimana. Artinya karena bukan Bu Isna aja kesusahan mencari, bahkan ada yang bermasalah, bermusuhan. Itu ada kemarin. Ya, benar. Angkatan sebelumnya capseknya berselingkuh. Nah, di demo rame-rame sama guru. Nah, guru capseknya nggak mau tanda tangan RTP yang mau diupload ke
ke UKIN, lalu Pak Hendra kasih tahu rahasia perusahaannya begini, dia coba ternyata bisa. Jadi ada seperti itu. Jadi Bu Isna tidak masalah, boleh, tapi sebisa mungkin coba Ibu Isna, teman-teman guru, waktu meletakkan tanda tangan elektronik itu mohon betul-betul apalah ya, baguslah gitu ya, letaknya seperti itu. Begitu ya Pak ya. Ya, iya Bu Isna. Baik. Mudah-mudahan tidak bermasalah dengan kepala sekolah. Karena dari kasus yang saya temui ada peserta menelpon saya sampai kadang malah sampai sedih gitu. Gimana nih saya Pak? Ya sabar, saya bilang. Oke, jadi kita jalan. Oke, Bu Isna dan Bu Asda. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Iya, Bu. Ya, silakan Ibu Murdiati. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya dari Kalimantan Selatan, LPTK. Oh, iya. Salam dari Kalimantan, Bapak. Iya, Bu. Sama juga. Iya. LPTK-nya Universitas Palangkaraya. Oke. Baik, Bu. Yang ingin saya tanyakan Pak, kebetulan kan saya masih belum ngerti masalah yang itu Pak, yang masalah video 30 menit. Selama ini kan selama pembelajaran daring saya banyak membuat video pembelajaran tapi durasinya kurang daripada 10 menit Pak, karena mungkin kalau saya bikin panjang gitu anak-anak tidak fokus dengan video itu. Jadi biasanya per materi dibuatnya. Nah, apakah itu termasuk juga Pak untuk bisa dimasukkan ke inovasi pembelajaran Pak? Itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, Ibu Murdiati, itu video Ibu waktu mengikuti PPL tidak sama dengan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran, Ibu memang betul-betul menciptakan satu atau membuat video pembelajaran. Misalnya Ibu membuat video pembelajaran tentang materinya tentang greeting card, ya, kartu ucapan. Itu memang Ibu rekam. Kalau yang PPL itu berbeda Ibu Murdiati. Nah, apalagi itu tidak dikategorikan video inovasi pembelajaran. Itu memang tugasnya Ibu sebagai mahasiswa PPG. Jadi Ibu kan tidak apa nih? Subhanallah. Mohon Bapak Ibu mematikan. Jadi bisa mendengar Bu Murdiati karena ada suara masuk ini. Iya, Pak. Jadi berbeda dia Ibu Murdiati. Jadi kalau memang Ibu Murdiati mau membuat video pembelajaran, kalau Ibu Murdiati dapat petunjuk pedoman penilaian UKIN itu, dia memang berdurasi minimal 30 menit, Bu. Jadi 30 menit. Kalaupun seandainya Ibu misalnya ingin memasukkan itu dalam video inovasi pembelajaran, tapi harus nyambung. Misalnya begini, pada 10 menit atau 15 menit pertama, Ibu misalnya merekam itu masalah materi pembelajarannya tentang simple present tense. Kemudian pada 15 menit kedua atau 20 menit kedua itu simple past tense. Nah, karena sekarang sudah kemajuan teknologi sudah canggih, Ibu mesti cari orang, digabunglah itu. Jadi kan bisa lebih dari 30 menit begitu, Bu. Yang penting pandai-pandai Ibu menyatukannya. Gitu, menyatukannya. Kalau yang video yang tadi Ibu yang PPL itu hal yang berbeda pula Ibu Murdiati, karena Ibu memang harus merekamnya begitu sebagai bukti untuk pembimbing Ibu melihat, memberikan koreksi gitu selama Ibu PPL. Gitu ya, Ibu Murdiati. Oh iya, Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama Bu. Oke. Silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Asda. Ya, baik Bapak Ibu, penjelasan dari Pak Hendra mungkin bisa menambah wawasan kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi uji kinerja. Mungkin jika ada pertanyaan, mungkin bisa nanti Bapak Ibu mengirimkan pertanyaan di WhatsApp group. Ya, kami akan menampung pertanyaan dari Bapak Ibu semua, kemudian memberikan kisi-kisi atau soal-soal yang telah diberikan oleh Pak Hendra. Bagi yang belum dapat kemarin ya, kami akan share kembali. Kemudian Pak Hendra akan memberikan kunci jawaban ya Pak ya dari latihan soal PPP. Soal kepribadian. Ya, oke. Kita karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3:46. Ya.
Ya, Pak. Saya sebutkan atau saya share dalam filenya, Ibu Asda, teman-teman, bagaimana? Share Share aja aja, Pak, Pak. di-share aja Di-share. Pak. Oh, di-share aja. Share Baik. aja Pak, Di-share lebih aja baik. ya, Pak. Kalau di-share aja, maka Ibu Asda, kita akan menutup ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengenal Pak Hendra. Salam Terima kenal, kasih kembali Pak salam Hendra. silaturahmi, salam persahabatan, salam Makasih saudara. banyak Pak, Masya Allah. Salam persaudaraan kita, guru-guru yang amat saya cintai dari Sabang sampai Merauke. Pertama sekali, terima kasih sudah mengenal Pak Hendra, walau kita tidak tahu Tuhan yang berencana. Mungkin kita dari membahas soal pedagogik, tapi bisa berlanjut seperti ini. Jadi Tuhanlah yang menggerakkan hati. Yang kedua, Bapak Ibu, terima kasih selama dalam beberapa hari ini di dalam grup. Maafkanlah Pak Endra jika tidak bisa menyenangkan hati semua Bapak Ibu guru. Saya sadar betul saya manusia yang tak sempurna. Kadang ada pertanyaan yang terlewatkan. Kadang ada pertanyaan saya jawab singkat mungkin taklah memuaskan hati Bapak Ibu. Atau juga ada pertanyaan karena kesibukan saya minta tolong bantu jawab dengan teman-teman yang lain. Karena dalam bersamaan kadang saya sedang membimbing skripsi, membimbing proposal penelitian mahasiswa, menulis makalah penelitian, Bapak Ibu sekalian. Atas dasar semua itu maafkanlah Pak Hendra jika tidak bisa menyenangkan semua hati Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bertempurlah, berjuanglah sehabis-habisnya Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau siapapun lah Tuhan kita, apapun agama kita, akan melihat segala usaha kita. Bapak Ibu jangan pernah menyerah, tetap selalu optimis, jangan berpikiran yang macam-macam, bahwa Tuhan tidak sayang dengan kita. Tuhan amat sayang sama kita. Allah sangat sayang sama kita. Kalaupun Bapak Ibu belum direzeki hari ini, tidak diberi kelulusan UP, bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan kita. Bapak Ibu, satu nikmat yang Tuhan beri, janganlah itu kita lihat. Masih banyak nikmat Tuhan yang lain diberi ke kita. Diberi istri yang baik, suami yang baik, anak yang lucu-lucu, kesehatan, kita bisa sehat. Coba lihat betapa banyak orang yang sudah meninggal dalam COVID. Kita masih diberi Tuhan kesehatan hidup. Jadi kalau Tuhan beri kita berpuluh tahun sehat, sekali Tuhan beri kita sakit, janganlah lihat yang sekali ini. Karena itu teruslah berusaha Bapak Ibu guru-guru yang hebat. Ya, berjuang terus, jangan lelah. Mari bertanya, tanya kawan, tanya yang satu LPTK, tanya yang beda universitas, tanya dalam grup, terus bertanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah jika kamu tidak tahu. Jadi jangan segan, karena kalau kita sudah merasa pandai, maka kita berhenti belajar. Sebab orang yang sudah merasa pandai, dia tidak belajar lagi. Padahal sesungguhnya wa ma utitu ilman illa kalillah. Sedikit aja ilmu yang diberi, sebab di atas langit masih ada langit. Jadi sepandai-pandai kita masih ada orang yang lebih pandai. Maka sikap yang paling baik tetaplah kita selalu rendah hati, sekalipun teman-teman menganggap kita orang yang pandai, jangan menjadikan kita sombong kualat. Bisa jadi ilmunya nanti dicabut. Jadi kita bukan lagi orang yang pandai. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini hari terakhir, mungkin selama kita berinteraksi, baik mungkin waktu membahas soal pedagogi, kemudian berinteraksi melalui WhatsApp, atau juga ada yang japri, bahkan ada yang japri nggak memperkenalkan diri, tiba-tiba langsung tanya, Pak kalau soal ini apa jawabannya?
enggak ada salam, enggak ada Ya memperkenalkan Allah. diri. Sabar, Pak. Iya sabar, tetap saya jawab Waalaikumsalam, maaf ini dengan siapa? Gitu saya bilang. Langsung dikirimkan soal, Pak kalau yang ini apa jawabannya? Subhanallah. Jadi itu tuh. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, we have to be patient. Jadi gitu dah. Memang jadi guru tantangan, penuh kesabaran bagi kita. Jadi atas dasar semua itu jika ada kesilapan, salah dan silap, tutur kata yang tak baik, yang sekali lagi tak bisa benar-benar menyenangkan hati Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon dimaafkan. Doa saya kepada doa saya kepada Bapak Ibu semua, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memudahkan Bapak Ibu dalam di hari-hari terakhir ini menuju UKIN. Dan tentu saja Allah beri kesehatan terus agar bisa Bapak Ibu mengikuti ujian UP dan insya Allah bisa berlanjut, bisa lulus menjadi guru profesional. Kepada yang lulus nanti, saya berpesan pada yang lulus nanti, saya berpesan jangan terlalu jumawa, sombong sekali. Bisa jadi itu ujian bagi kita, menjadikan kita bukan malah tambah baik, malah jadi orang yang sombong. Kepada yang belum rezeki nanti UP, tetap optimis, sabar, terus belajar lagi, kuasai soal-soal, dan segala yang paling penting di akhir ini Bapak Ibu, saya ingin katakan pepatah bahasa Inggris, the man proposes, the God disposes. Manusia hanya berencana, namun Tuhan jugalah yang menentukan segalanya. Do you best, the God will do the rest. Lakukanlah yang terbaik, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan baik tidaknya jalan hidup kita ini. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, salam sehat selalu. Doa saya semoga Bapak Ibu sehat selalu. Pak Hendra juga semoga sehat selalu. Amin. Pak Hendra semoga sehat selalu. Panjang umurnya, tetap bersemangat mendidik anak negeri kita. Saya tahu Bapak Ibu ada yang mungkin yang semoga Pak Hendra juga sehat selalu. Doa yang sama Amin, ya untuk Pak Hendra ya Pak. Ya, saya tahu mungkin di antara Bapak Ibu ada juga yang belum PNS, mungkin sebagian rezekinya harus berbagi, tetap sabar, syukurilah Bapak Ibu rezeki kita. Insya Allah akan Pak Hendra. sama-sama Ibu Terima kasih, Marida Bapak. ya. Jadi sekali lagi terima Terima kasih, kasih Pak. Bu. Ya, Pak Bu Terima kasih, Asda. Pak. Ibu Asda, saya berpamitan, mohon berpamitan dari grup. Insya Terima kasih Allah. ilmunya Bapak. Terima kasih Pak Sama-sama, Hendra. sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Allah bersama Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. jadi amal ibadah Amin, amin, amin. Insya Allah. tidak bisa membalasnya, hanya Allah yang bisa membalasnya Pak. Amin, amin. Insya Ya. Allah gitu. Terima Ibu Isna, Bu Isna atas kita sudah ilmunya. foto ini sudah screenshot. Foto dulu ya Bu. Foto dulu. Oke, mangga. Nanti disebarin ya. Bu Asda, bagaimana Bu Asda? Apakah sudah siap untuk berfoto? Mangga Mohon untuk berfoto. semuanya on kamera terlebih dahulu. Oke, berikan Ya. senyuman yang manis Bapak Ibu. Bu Asda. Untuk batch 1, siap 1, 2. Karena banyak saya selanjutnya. Batch selanjutnya
Bapak Ibu. Terima kasih Bu Asda yang sudah membantu saya untuk menjadi MC. Teman-teman silakan follow atau subscribe YouTube dari Bu Hasda. Beliau adalah MC terkenal di LPTK kami, Unipa Surabaya. Boleh Bu Isna, nanti kirim aja di grup. Ya. Biar di-subscribe. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya berpamitan, minta maaf tidak bisa Ya Pak, sama-sama Pak. Kami satu juga minta persatu maaf, Pak. karena banyak sekali ada 200 lebih dari sini. Insya Allah kita di lain waktu bisa bersilaturahmi lagi. Tetap sehat, berpikiran yang baik-baik saja, jangan membayangkan yang jelek-jelek. Damaikan hati kita, tetap selalu berdoa, mohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga benar semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama Bapak, sama-sama Ibu. Hasda.